Adele harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Ia terpaksa putus sekolah saat masih duduk di kelas 3 SMP, bukan karena kemauan, tapi karena keadaan ibunya, seorang janda yang harus bekerja. Sendiri, mereka hidup sederhana, bersama sang nenek di sebuah rumah kecil. Hingga suatu hari, sebuah harapan datang. Tantenya, yang tinggal di kota, mengajaknya untuk ikut bekerja. Katanya Adele bisa membantu di warung bakso miliknya. Meskipun ibu dan neneknya berat hati untuk melepas Adele bekerja di kota, tapi Risma meyakinkan mereka. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa ke kota, Adele pun berangkat bersama sang tante, suaminya, dan 2 anak mereka yang datang menjemputnya. Setibanya di sana, semuanya terlihat normal. Adele diberi kamar sendiri, diperlakukan cukup baik, dan selama 1 bulan pertama, tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun semuanya berubah di hari kedua itu. Tantenya dan seluruh anggota keluarga pergi. Mereka bilang ingin mengunjungi kerabat yang jaraknya cukup jauh. Anehnya, Risma tidak diizinkan ikut. Ia diminta tinggal sendiri di rumah dan tidak keluar rumah. Awalnya Risma tidak berpikir macam-macam. Ia berinisiatif membereskan rumah untuk mengisi waktu luang. Setelah semuanya selesai, dia pergi beristirahat dan tertidur. Ia terbangun sekitar jam 3 sore dan menyadari rumah masih kosong. Suasana terasa berbeda sunyi. Saat itu, ia mulai mendengar suara kompor menyala dari dapur, seperti ada orang yang sedang memasak. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Tidak lama setelah itu, terdengar suara orang menyapu lantai, pelan, berulang, seperti seseorang berjalan di dalam rumah. Padahal ia sendirian. Rasa takut mulai muncul. Ia memilih tidur lebih awal malam itu, berharap semuanya hanya perasaan. Namun justru, di dalam tidurnya, sesuatu datang. Ia bermimpi melihat ibunya dan neneknya. Keduanya berdiri di kejauhan, memanggilnya pulang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti sebuah peringatan. Sekitar jam 2 dini hari, Adele terbangun. Suara ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu. Saat ia berbalik untuk kembali masuk, seseorang menepuk pundaknya. Risma membeku. Tidak ada siapapun di belakangnya. Sejak saat itu, teror berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Piring-piring di dapur jatuh dengan sendirinya, lemari terbuka, pintu-pintu berderit, dan di antara semua itu terdengar bisikan-bisikan. Lirih, tidak jelas apa yang dikatakan, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan. Adele hanya bisa bersembunyi di bawah selimut, tidak berani bergerak. Ia bertahan tanpa tidur sedikit pun. Menjelang subuh, sekitar jam 3 subuh, tantenya pulang dengan kondisi ketakutan. Adele menceritakan semuanya, tapi jawabannya di luar dugaan tantenya. Tidak mempercayainya, semua dianggap hanya kelelahan atau halusinasi. Pagi harinya, Risma tidak bangun seperti biasa. Tubuhnya demam tinggi, badannya menggigil hebat, wajahnya pucat. Ia tidak mampu berdiri apalagi bekerja. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Bahkan setelah dibawa ke puskesmas, tidak ada perubahan. 2 hari berlalu, Adele hanya ingin satu hal, pulang. Ia akhirnya kembali ke kampung halaman, tapi bukannya membaik, kondisinya justru semakin memburuk. Wajahnya mulai dipenuhi lebam aneh, kepalanya sakit luar biasa. Tubuhnya semakin lemah hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat. Namun dokter tidak bisa memastikan penyakitnya. Tidak ada diagnosis yang jelas hingga 2 hari kemudian. Adele menghembuskan nafas terakhirnya. Saat tubuh Risma dimandikan, pemandi jenazah menemukan koin yang dibungkus kertas kecil dengan tulisan aneh di pundak Adele. Benda itu kemudian dibawa ke orang pintar. Dikatakan bahwa yang mereka temukan disebut sebagai media guna-guna, bagian dari sebuah ritual. Kecurigaan mulai mengarah ke satu hal yang paling gelap. Tumbal dugaan semakin kuat saat tantenya tidak datang. Saat Adele meninggal, tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Hingga beberapa hari kemudian ia datang, tapi ada yang berbeda. Ia terlihat lebih berhasil. Tubuhnya dipenuhi perhiasan emas, sementara suaminya terlihat gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Setelah kematian Adele, suasana di kampung itu tidak pernah lagi sama karena teror datang. Perlahan, teman-teman dekat Adele mulai merasakan kehadirannya.
seolah ingin menyampaikan sesuatu via yang merupakan sahabat dekat. Adele hampir setiap malam bermimpi. Dalam mimpinya, Adele datang seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi setiap kali terbangun, ada perasaan aneh yang tertinggal dan menekan dada. Ibu dan neneknya juga mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan seolah-olah Risma masih ada di rumah. Kabar itu menyebar cepat dan tanpa disadari, hampir seluruh kampung mulai mengalami hal serupa. Orang-orang bermimpi tentang Adele. Kampung itu berubah, yang dulunya tenang menjadi penuh bisik-bisik. Orang-orang mulai percaya bahwa kematian Adele bukan hal biasa teror. Itu tidak berhenti, justru berpindah. Sejak saat itu, kehidupan wanita itu berubah drastis. Ia sering terbangun di tengah malam, terkadang berteriak histeris tanpa sebab yang jelas. Dalam mimpinya, Risma tidak lagi datang sebagai sosok yang Adele, tapi sebagai ancaman. Suaminya, yang menyaksikan semua itu, hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke kampung menemui ibu dan nenek Adele. Mereka juga sempat berziarah ke makam Adele, berdoa dengan wajah penuh penyesalan.